Community with a loving heart. Shalom Jemaat Kekasih yang hari ini sedang ada di rumah. Apa kabar Anda sekalian? Kembali lagi bersama saya Samuel Ridho dalam Central News hari ini. Ibadah minggu depan 7 Juli 2020 pukul 8 masih diselenggarakan secara online. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu jemaat dimohon mempersiapkan diri di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun persembahan lainnya, dapat memberikan secara online melalui nomor rekening yang tertera. Jangan lewatkan Komsel GB Sentral secara online melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 20, Anda dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Kita bisa turut mengurangi penyebaran COVID-19. Bantu pemerintah dan tenaga medis yang sedang bekerja keras melawan COVID-19 dengan cara berikut. Tidak berkumpul atau berkerumun. Jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Beraktivitas di rumah. Cuci tangan pakai sabun secara berkala. Selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hidup Anda. Demikianlah Central News hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Saya Samuel Ridho mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, senang sekali bisa dapat berkumpul kembali bersama-sama duduk di hadapan Tuhan, menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Ya, hari demi hari kita sudah lalui di mana kita berada di yang namanya puncak dari pencurahan Roh Kudus, dan kita yakin dan percaya pada puncak pencurahan Roh Kudus ini mujizat Tuhan, kuasa Tuhan akan senantiasa berada dalam kehidupan saudara. Terima kasih baik Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau terima lawatan Tuhan yang luar biasa agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Allah. Kami rindu kuasa-Mu, lawatan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan mengalir, menuntun setiap kehidupan kami hari demi hari. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan, perkara-perkara besar nyata di dalam kehidupan kami ya Allah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah. Pada hari ini Tuhan, kami mau fokuskan diri di hadapan Tuhan. Sujud, menyembah, memuji nama Tuhan. Biarlah sukacita-Mu turun atas kami. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami, dosa-dosa kami ya Bapa. Kami siap untuk datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap untuk datang kepada Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Karena Tuhan sungguh indah, sungguh baik. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia
dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, kami kagum akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau, karena Engkaulah yang layak Tuhan, yang layak dipuji. Kami kagum akan, lebih sungguh di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami, ini isi hati kami ya Bapa. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh indah tiada tara. Sungguh menakjubkan ya Bapa, menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, mengerti. Lebih dari semua yang ada, Kaulah satu-satunya ya Bapa. Hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselambih. Kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Engkau sungguh indah tiada taranya, tiada taranya. Mulia, mulia dan mari kita agungkan kita. Ku kagum, hormat akan Engkau. Haleluya. Hormat akan, sebab Kau Allah yang layak disembah dan dipuji. Kami kagum Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat. Terima kasih ya Allah. Ku kagum hormat akan, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh, ku kagum hormat akan, kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak. Terima kasih Tuhan, ini pengakuan kami ya Bapa. Ku kagum akan Engkau, lebih sungguh di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum, yes Tuhan, akan Engkau.
Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami terima lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya, sebab Engkau yang kami tinggikan, sebab Engkau yang kami muliakan, sebab Engkau yang kami agungkan. Glory, glory, curahkan Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami ya Allah. Curahkan Roh Kudus-Mu atas hidup kami ya Allah. Kau Allah yang tidak pernah membiarkan kami ya Bapa. Sebab itu hanya Engkaulah yang kami percaya, hanya Engkaulah yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ini kerinduan hati kami ya Bapa. Janji-Mu Engkau mengukir dalam kehidupan kami ya Bapa. Dalam kehidupan kami percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku haleluya, ku percaya, janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagi kami. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ini keyakinan kami, ini hati kami Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku, sebab Engkau Allah, kekuatan sumber iman kami. Kaulah Tuhan, tak akan ku ragu, kebaikan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir. Haleluya, glory bagi-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ku percaya.
Glory bagi Tuhan, glory bagi Sang Raja. Haleluya. Puji nama Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangan yang ada di rumah. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Sukacita surga. Biarlah sukacita surga ada dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi kita bersama-sama rasakan di tengah badai. Terima sukacita surga, haleluya. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang berhaleluya, haleluya. Kau ada dalam hati, amin. Takkan patah semangat, takkan hilang, haleluya, amin. Ku mau bersorak bagi sukacita surga, nyata penuhiku. Bersukacita sekali, haleluya. Kita naikkan pujian dari awal. Terima sukacita, yes. Itulah kekuatan bagi jiwa. Kita bersama-sama rasakan kasih Tuhan di tengah badai yang ada. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai. Sekali lagi kita bersorak, haleluya, haleluya. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, haleluya. Takkan hilang kekuatan, bersama-sama katakan, yes Tuhan, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Bersukacita sekali di hadapan Tuhan, karena Dialah sumber sukacita kita. Haleluya. Lebih sungguh lagi katakan, haleluya. Kau ada dalam hati, tidak pernah patah dan goyah iman kami ya Bapa. Takkan hilang bersorak, haleluya. Bersorak bagi sukacita nyata penuh. Sukacita surga nyata, haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih bersukacita, amin. Puji nama Tuhan. Boleh tos kanan kirinya yang ada dalam rumah ya. Berikan sukacita karena pencurahan Roh Kudus sudah terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dengan iman dan yakin, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bersama. Hey,
sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sekali lagi kita mau nyatakan kuasa Tuhan ada. Haleluya. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gereja. Kita yakin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan telah tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Hey, anggur baru tercurah bagi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, haleluya. Come on. Rapi umatnya nyata. Sekali lagi katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Sekali lagi, anggur baru tercurah. Yes, penuhi setiap umatnya sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Dengan yakin bersama-sama katakan, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih bersukacita, amin. Ya, saya yakin dan percaya kita masih bersukacita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan. Karena kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami. Menuntun setiap kehidupan kami ya Bapa. Ya Allah, tolong penuhi setiap kami. Kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami ya Bapa. Ubah hatiku, celikan kami ya Bapa. Celikan jamalah kami ya Allah. Ku rindu. Kita naikkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, sebab Engkau Allah yang kudus ya Bapa. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus.
Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Engkau selalu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Ubah setiap hati kami ya Bapa. Ubah hatiku, ini kemauan kami. Celikanku jamalah Tuhan, hadirat-Mu ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Lebih lagi di hadapan Tuhan, ku sembah kudus. Saya serahkan hamba yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Biar Kau disenangkan lewat pujian. Kau hadir di sini. Hadirat-Mu yang melawati kami, ya Roh Kudus. Terimalah sembah kami. Makasih Roh Kudus. Kau ada di sini. Kau ada di hati kami. Kau ada di rumah kami ya Roh Kudus. Bekerja terus dalam kehidupan kami. Biar lawatan-Mu terus terjadi Tuhan. Lawatan-Mu terus terjadi ya Roh Kudus. Lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kau melawati kami. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Bekerjalah lebih lagi ya Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Saya ucapkan selamat merayakan hari Pentakosta. Pentakosta yang terjadi 2000 tahun yang lalu tetap terjadi sampai hari ini dan selama-lamanya dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, tentunya kita seringkali membaca kisah ini dari Kisah Para Rasul 1-2 bahwa kejadian turunnya pencurahan Roh Kudus ini sangat luar biasa. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, aku akan menyertai engkau, menyertai kamu, menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan Roh Kudus itu ditinggalkan, diberikan Bapa kepada kita untuk menyertai kita, membimbing kita dan menolong kita. Sebab itu waktu kita menerima kuasa itu, menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi ini merupakan satu tindakan bahwa kita akan bekerja, kita akan terus melayani Tuhan, kita terus berkobar-kobar membawa kuasa Allah karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin. Murid-murid menantikan janji Bapa dengan bertekun, dengan sehati berdoa bersama-sama sampai pada hari Pentakosta itu. Sejak kejadian itu, pencurahan Roh Kudus luar biasa kepada murid-muridnya. Murid-murid tidak tahan untuk berdiri diam. Tetapi mereka yang sudah dipenuhi kuasa itu, mereka bergerak keluar. Mereka berani menyaksikan firman Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, kebesaran dari Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit dan menyelamatkan. Tidak itu saja, mereka melakukan tanda-tanda heran. Ada mujizat-mujizat yang terjadi. Saya percaya bahwa peristiwa ini dan suasana Pentakosta ini terus ada dan tetap ada. Mujizat itu tetap ada sampai hari ini dan selama-lamanya. Amin. Sebab itu mari saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita mengobarkan api itu dengan semangat yang luar biasa. Berkobar-kobar dengan kuasa Roh Kudus. Itu judul firman Tuhan pada hari ini. Nah, berkobar dalam hal apa? Yang pertama, kita harus berkobar di dalam doa kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus yang lain. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 setelah Pentakosta dicurahkan, mereka berkumpul bersama-sama. Setelah Petrus dan Yohanes dilepaskan setelah ditangkap. Karena mereka mengajar banyak orang dan memberitahukan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Ada mujizat yang terjadi, ada orang-orang yang disembuhkan. Mereka ditangkap dan diadili. Tetapi mereka tidak bisa menahan mereka. Menahan Petrus dan Yohanes. Karena perbuatan mereka disertai oleh kuasa Tuhan. Waktu pulang bertemu dengan murid-murid yang lain. Mereka berkumpul, berdoa, berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat. Kita perlu bertekun, berdoa, bersehati, berseru kepada Tuhan. Kita tidak hanya berdoa meminta keperluan kita. Tetapi kita waktu kita berdoa kita membangun hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Kita merasakan dan merindukan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Wow, luar biasa. Doa orang benar yang berkobar-kobar. Jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Saudara-saudara pernah mengalami kuasa di dalam doa? Saya yakin pernah. Saudara-saudara pernah merindukan berdoa dengan sungguh di hadapan Tuhan, rasanya gak mau berhenti? Pasti juga pernah. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Waktu kita bersekutu dengan Dia di dalam doa, kita mengalami lawatan Tuhan, kita mengalami kepenuhan dari Tuhan. Itu yang akan membuat kita berani melangkah. Amin. Kita minta keberanian dari Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan. Ayat yang ke-20
mulai ayat yang ke-28. Untuk melaksanakan segala sesuatu telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Waktu mereka berdoa, tempat itu bergoyang dan semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi waktu kita berdoa, kita tidak berdoa dengan biasa-biasa aja. Tetapi kita berkobar di dalam doa kita. Bapak Ibu, ada orang-orang yang suka tidak berdoa apalagi kalau doa syafaat. Doanya lama bener ya. Itu orang berdoa lama bener, udah gitu kata-katanya banyak. Bertele-tele, muter-muter, to the point aja. Kalau disuruh berdoa, udah pesen jangan lama-lama ya, doanya ngantuk. Halo Bapak Ibu Saudara semua, bertobat. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Waktu kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita bisa merasakan kekuatan. Kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Kita bisa merasakan ketenangan dari Tuhan. Waktu kita tidak bisa berdoa, kita tahu Roh yang berdoa bagi kita. Di dalam kelemahan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi waktu Roh Kudus ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, kita tidak akan pernah diam. Tidak bisa diam. Tetapi ada pujian. Ada doa yang selalu kita bisa naikkan kepada Tuhan. Sebab itu dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam Dia. Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, waktu kita mengalami susah, waktu kita tidak tahu kita harus berbuat apa, jangan padamkan roh kita. Tetapi kita bisa menyanyi, kita bisa memuji Tuhan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Kita tidak akan mengalami mujizat jika kita tidak berdoa. Kita tidak akan mengalami mujizat kalau kita mengandalkan diri kita. Tetapi Roh itu yang akan menolong kita. Dan ada kuasa di dalam doa kita. Bapak Ibu mau menjadi orang yang penuh kuasa di dalam berdoa. Ketika Anda berdoa untuk yang sakit, dia sembuh. Ketika ada orang yang sedang lemah, dalam doamu engkau memberikan penghiburan. Sebab itu jemaat sentral dan saudara yang lain yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita terus berkobar di dalam doa kita kepada Tuhan dengan tidak berkeputusan. Cari hadiratnya, minta kuasanya lebih lagi. Amin. Yang kedua, berkobar dalam hal apa? Berkobar dalam hal kuasa. Tadi di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-31. 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Waktu kita berdoa hadirat Allah turun. Kuasa Roh Kudus turun. Penuh dengan Roh Kudus. Maka kita akan berani keluar
membawa kuasa itu. Kita memiliki semangat pelayanan yang luar biasa karena urapan dari Roh Kudus. Roma 12 ayat 11b berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani dengan kuasa, bukan melayani yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan akan dimuliakan. Amin. Kita merindukan pelayanan yang berkuasa. Bukan yang biasa-biasa. Sekali lagi saya katakan. Waktu murid-murid pertama kali mendapatkan urapan dari Roh Kudus. Waktu Pentakosta itu, Roh Kudus itu dicurahkan. Mereka memulai berbahasa yang baru. Dan orang-orang mendengar bahasa-bahasa itu. Bahasa mereka, doa mereka memuliakan nama Tuhan. Menyatakan kebesaran nama Tuhan. Di dalam doa itu ada kuasa. Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 16 ayat 19. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka yang memegang ular, minum racun, tidak mendapat celaka. Dan waktu meletakkan tangannya atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Tidak tinggal diam, tapi berkobar, bergerak keluar, praktekan kuasa Allah. Amin. Kita jangan takut, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita yang membuat kita bisa bergerak, yang akan menyertai kita. Amin. Di dalam Lukas 4 ayat 18 Tuhan Yesus bilang bahwa kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara kekasih, apa yang kita lakukan untuk menyatakan kemuliaan Allah? Jangan takut. Dengan semangat yang menyala-nyala yang Roh Kudus berikan bagi kita. Kita berkobar untuk melayani Dia. Jangan takut waktu suruh doa ngusir setan. Doa kita penuh dengan kuasa. Karena apa? Karena ada Roh Allah yang penuh kuasa yang ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita diketawain iblis, ya kamu takut gak punya Roh Kudus. Ingat, Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes, luar biasa. Sebab itu kita telah diberi otoritas oleh Dia. Waktu kita menyampaikan firman Tuhan, waktu kita menyatakan kata-kata yang menguatkan, ada orang yang dipulihkan. Ada orang yang bertobat. Ada orang yang berkata terima kasih untuk aku boleh ditegur. Waktu ditegur gak marah. Tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang menyertai kita, maka perkataan kita yang mengandung kuasa itu akan memulihkan orang lain. Amin. Tidak semua harus jadi pengkhotbah. Tapi ada karunia-karunia banyak yang Tuhan berikan. Waktu kita datang kepada orang lain dia susah. Dia boleh mendapatkan kekuatan. Ada orang yang sakit waktu kita doakan dia boleh sembuh.
Dan sekali lagi, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi sekali lagi, mari kita impartasikan kuasa Allah. Kuasa Allah yang dahsyat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil. Kita gak perlu bilang, Tuhan aku mau KKR. Aku mau orang-orang datang disembuhkan. Waktu aku berdoa, no. Mulai dari hal-hal yang kecil. Waktu orang mungkin ada orang di rumahmu, suamimu, anakmu sakit. Waktu engkau berdoa, dia sembuh. Saya teringat, dan itu peristiwa beberapa tahun yang lalu. Waktu anak saya masih kecil. Waktu anak saya yang terkecil jatuh. Sedang jatuh di Bali. Tangannya yang lurus ini jadi bengkok. Ada seorang kawan kami yang ikut. Waktu itu saya tahu harus bawa dia ke rumah sakit. Dan anak saya menangis dan saya berkata, mari kita berdoa ada Tuhan yang berkuasa. Kuasanya yang bisa mengangkat sakit kamu. Berdoa dalam bahasa yang sederhana saya katakan, Tuhan kuasamu ajaib, kuasamu menyembuhkan, mengangkat rasa sakit. Biar Didi boleh tenang dan dia boleh tidur dalam nama Yesus, amin. Waktu saya berkata amin, anak saya tidur. Dia tenang sampai rumah sakit. Waktu dilakukan tindakan, selesai tindakan. Saya tanya, sakit dek? Enggak, kenapa enggak? Ada Tuhan Yesus, ada kuasa Yesus. Amin. Wah, luar biasa. Dan waktu kita punya masalah, kita berdoa, kita nyatakan Tuhan engkau penolongku. Tuhan akan menolong kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Waktu kita melakukannya dengan sungguh, dengan berkobar, dengan tuntunan dari Roh Kudus, semuanya itu disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, di mana engkau bekerja engkau ada. Jangan batasi pekerjaan dari Roh Kudus. Waktu Tuhan suruh engkau melakukan sesuatu, lakukanlah, jangan takut. Karena kuasa Allah menyertai engkau. Kuncinya kita mau berkobar. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Berkobar dalam kemurahan hati. Wah, ini yang susah. Tuhan, aku mau deh dipenuhi oleh Roh Kudus. Aku boleh punya karunia kesembuhan, berbahasa roh, bernubuat. Tapi jangan kasih aku kemurahan hati. Tidak bisa. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Di situ diceritakan cara hidup jemaat yang pertama. 42 berkata mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, cara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Di ayat sebelumnya, di ayat ke-32 dikatakan mereka itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Adapun sekumpulan orang-orang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Luar biasa. Waktu ada kesatian, waktu ada persatuan. Mereka hidup bersama.
Mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Mereka bukan menjadi orang yang egois. Roh Kudus yang ada di dalam hidup mereka. Roh Kudus yang menghidupi mereka. Yang membuat mereka mampu memberikan apa yang mereka miliki. Bukan. Waktu dipenuhi Roh Kudus bukan mencuri kemuliaan Tuhan dan memperkaya diri sendiri. Tidak. Tapi waktu orang-orang itu membawa harta mereka kepada para rasul, dibagi-bagi kepada orang yang memerlukan sesuai dengan keperluannya. Mari kita berkobar dalam kemurahan hati. Siapa yang menggerakkan? Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang memenuhi hidup kita. Itu yang menggerakkan kita. Sehingga kita berkobar di dalam roh, dalam kemurahan hati. Bapak Ibu Saudara semua, buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi? Kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ada kata-kata kemurahan hati, kebaikan. Nah, kemurahan hati ini harus dirasakan oleh semua orang. Waktu Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dia gak bikin kita pelit. Tapi kasih Allah ada dalam hidup kita. Kasih Allah yang memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kita sehingga kita bisa bermurah hati bagi semua orang. Gak gampang, saya katakan gak gampang. Tapi di Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi kemurahan hati kita perlu dirasakan. Bukan NATO ya. Bukan NATO bilang ya kita harus memberi tapi kita sendiri gak memberi. Tapi kemurahan hati ini bisa juga dalam bentuk perhatian kita. Kata-kata kita, tapi juga bukan hanya kata-kata. Kata-kata yang berhikmat. Dan juga waktu kita mengangkat tangan kita untuk Tuhan, memuji Tuhan. Kita juga menurunkan tangan kita untuk memberikan kepada orang lain. Setuju dengan saya? Waktu kita dapat sesuatu kita bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Waktu Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk memberi. Itu artinya Tuhan sedang memberikan kesempatan pada kita untuk memberkati Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur bahwa di gereja kita yang punya slogan Community with a Loving Heart, kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Saya bersyukur untuk bidang diakonia, bidang misi. Yang peka akan maunya Tuhan, maunya Roh Kudus. Ada pembagian sembako di kala COVID ini. Ya, ada yang berkata, aduh Bu, hamba Tuhan di sana ada yang berkekurangan. Siapa ya yang mau membagi? Waktu kami sampaikan, mereka bilang, yuk kita siap bikin sembako dan kita mau kirim buat hamba-hamba Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahannya untuk takjil. Hanya sekantong harga 8.000, 10.000. Itu sudah memberkati banyak orang, membuat orang lain bersuka cita. Itu karena apa? Karena kita memiliki kemurahan hati. Kita menolong orang yang membutuhkan. Seperti orang Samaria itu, dia bukan ahli Taurat, bukan imam. Tapi waktu ada orang sakit, orang yang dianiaya, dia menghampiri, dia menyeka lukanya, dan dia membawa ke rumah penginapan. Puji Tuhan, kita mau menjadi alatnya Tuhan, amin. Seperti Matius 25 dikatakan, apapun yang kita lakukan untuk orang yang paling hina, mari kita lakukan untuk Tuhan. Jangan kalah dengan yang lain. Jangan kalah dengan aliran yang lain. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu bagi orang susah. Saya percaya Roh Kudus
yang ada di dalam hidup kita yang akan menolong, menuntun kita, mengarahkan kita. Kobarkan apimu, kobarkan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Amin buat firman Tuhan. Saya undang seluruh singer, hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan penuhi aku sekali lagi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, urapi kami, urapi hambamu dengan urapan yang baru. Yes, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Ya Roh Kudus curahkanlah, ya Roh Kudus curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Datanglah sekarang, penuhi. Roh Kudus, penuhi kami. Datang saat ini dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Roh Kudus. Engkau yang ada di rumah, hari ini dengan sungguh dan penuh kerinduan katakan, ini hamba-Mu. Urapi, penuhi, yes, penuhi hati kami, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, yes, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Saatnya engkau berdoa meminta kepada Roh Kudus. Penuhi ya Roh Kudus. Curahkan Roh-Mu saat ini ya Roh Kudus. Memenuhi setiap hati. Bakar kami ya Roh Kudus. Bangkitkan Roh-Mu ya Roh Kudus dalam hidup. Datanglah sekarang, penuhi. Kira lama ya lama, sikira lama ya lama ya lama.
lama sikira lama ya lama. Terima. Terima. Yes. Kau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kira lama ya lama ya lama ya lama sikira lama. Penuhi kami. Sikira lama ya lama. Curahkan, segarkan kami. Oh sama bangsa. Kira lama ya lama. Sikira lama ya lama ya lama ya lama. Engkau yang Dia ada di sini. Dia ada di rumahmu. Kira lama ya lama shikira. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Yes, yes. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain. down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Yes. Kau yang membasahi hati yang kering. Kau yang membasahi hati kami. Curahkan. Yes, hujan roh. Holy Spirit rain. Holy Spirit rain. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit Rasakan Roh Kudus mengalir saat ini. Holy Spirit rain. Ya Roh Kudus, Engkau turun atas Holy kami. Spirit rain. Seperti hujan yang turun bagi kami, menyegarkan kami. Banjiri hati kami dengan roh-Mu Tuhan. Sehingga air itu boleh mengalir keluar. Kira lama ya lama ya lama sikira lama ya lama ya lama shik. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain down. Rain on us. Terima kasih Roh Kudus. Bekerja terus. Bekerja terus ya Roh Kudus. Sampai akhir hidup kami. Sampai Engkau datang kembali. Seperti janji-Mu bagi kami. Makasih Roh Kudus, terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Selamat hari Pentakosta, saudara-saudara. Sebelum kita doa penutup, saudara-saudara yang mau memberi persembahan dan persepuluhan bisa melihat di rekening di bawah ini. Yang di sebelah kanan adalah rekening persembahan dan persepuluhan, yang sebelah kiri adalah rekening misi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah. Kiranya ya Tuhan Roh Kudus terus bekerja. Mengurapi kami semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan.
memberikan kami kobaran itu semakin bernyala-nyala dan membuat hidup kami berkobar-kobar untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih melewati masa-masa sulit saat ini. Tuhan juga membuat kami strong di tengah badai ya Tuhan. Dan karena ada Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kami, Engkau membuat kami semakin kokoh, semakin kuat. Tuhan terima kasih. Bapa, hamba berdoa buat setiap persembahan yang dipersembahkan, persepuluhan yang dipersembahkan di kaki Tuhan. Tuhan membalas semuanya berlipat ganda. Usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami berdoa ya Tuhan, segala gangguan saat ini Tuhan singkirkan. Berikan kami juga ide-ide baru, inspirasi yang baru, sehingga kami bisa membangun usaha-usaha yang berhasil. Kami berdoa buat kesehatan kami, buat keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan buat orang tua kami, anak-anak kami. Kami berdoa buat pasangan yang sedang bergumul untuk punya anak. Kami berdoa buat mereka yang sedang mencari jodoh. Kami berdoa buat seluruh keluarga yang sedang bergumul. Tuhan berkati. Mereka yang berulang tahun minggu lalu dan minggu ini, Tuhan juga berkati. Bapa terima kasih. Komsel-komsel yang ada di setiap rumah, mesbah-mesbah keluarga yang ada di dalam setiap rumah, Tuhan juga berkati. Dan sekarang kami mau tutup, kami terima berkat-Mu. Kiranya berkat dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus, berlimpah kami boleh terima bersama keluarga kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Pencurahan Roh Kudus sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh minyak baru, haleluya. Urapi umatnya, sekali lagi. Anggur baru, anggur baru, anggur, semuanya, haleluya. Umatnya dengan sukacita, minyak yang baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, amin. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, haleluya. Luar biasa, yes Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.